Halo dan selamat datang di channel Hobi kita. Di video kali ini masih seputar sparring ya. Jadi ini sparringnya yang tentang PB sulit sama GBH. Jadi aku Arya sama Nobel, aku gak ikut ya. Aku yang narasi aja. Jadi Arya sama Nobel ini yang dekat sama kamera itu yang dari GBH, dan dari sebelah sana PB sulit. Aku nggak tahu ya kenapa kok dinamain PB sulit, mungkin karena ya kita kesulitan ngelawan mereka. Jadi namanya PB sulit. Oke. Kalau aku lihat-lihat ya kan, yang di sebelah sana aku kenal sama yang namanya Gandhi yang badannya tinggi, kacamataan. Kayaknya dua-dua ya kacamata aja. Nah, setauku yang Gandhi itu pernah ikut bareng aku sih. Jadi ada training di lapangan Platinum ya. Itu trainingnya gratis sih. Jadi waktu itu kebetulan aku hadir ikut trainingnya, dan Gandhi juga ikut. Jadi aku tahu lah. Nah, kalau ini kalau Mas Arya juga pernah sih. Malah Mas Arya yang ngajak sih sebenarnya, ngajak aku ikut training ya. Tapi kalau Nobel aku lihat eh, kayaknya nggak pernah ya ikut kayak training-training gitu, dan mungkin lebih banyak kayak ini apa, olahraga badmintonnya itu cuman di apa, sekedar hobi biasa ya. Kadang aku nemui teman-teman yang kayak gedu banget badminton, kayak setiap hari kepingin cari mabaran, terus kepingin badminton terus itu lagi apa, mungkin lagi sukanya badminton, atau mungkin lagi kepingin cari-cari orang baru. Jadi kalau orang yang mainnya seperti itu atau sering ikut mabar-mabar, apa, banyak ngikutin grup mana-mana itu ya, itu biasanya lebih kaya akan pengalaman. Makanya tadi di awal aku kasih judul jago kandang lawan jago di luar kandang. Jadi istilah jago kandang itu kan maksudnya kalau di sepak bola itu tanding, yang tuan rumah itu kan namanya pemilik kandang. Jadi dia jago kalau di kandang sendiri. Tapi kalau ini di luar kandang mereka nggak jago. Nah itu kan mungkin karena faktor ini ya, dari dukungan supporter, mungkin rekan-rekan yang dalam satu kota itu ikut nonton terus nyorain ya. Tapi kalau timnya ke luar kota atau ke tempat lain, mungkin kan supporternya kalau nggak punya duit ya nggak akan ikut support di daerah sana ya. Tapi kan kalau kita sparingan itu ya cuman dalam kota aja sih. Jadi kita sama-sama di Malang. Jadi PB Sulit sama GBH sama-sama di Malang. Jadi sebenarnya kalau dibilang jago kandang, ya memang kita mainnya di kandang sendiri. Cuman gini, kalau misalkan di kandang sendiri biasa main ketemu teman-teman yang itu terus, aku lihat eh ya mungkin aku yang nggak tahu ya, atau memang mereka nggak nge-share. Tapi aku kadang kan ngikutin ini ya, apa, follow dari akun-akun Instagramnya teman-teman ya. Itu aku lihat kok jarang nge-share badminton di tempat lain. Jadi eh, dan nge-share waktu badminton di sini pun juga nggak pernah direkam dan nggak pernah di-share juga di story ya. Jadi kemungkinan ya memang badminton nggak, bukan jadi prioritas bagi teman-teman yang itu. Tapi ada juga teman-teman yang aku lihat sering banget jadi nge-share, oh main sama siapa, foto sama siapa aja, terus sparring sama siapa aja gitu. Oh kayaknya aku kalah gitu. Jadi mereka
banyak ngikutin grup A, grup B, grup C, terus main sparring sama ini, sparring sama itu gitu. Nah itu aku lihat eh apa jadi lebih kaya sih teman-teman waktu main lagi di sini. Aku lihat lebih bagus mainnya karena mereka ya em, punya banyak teman dan lawan lawan itu kan punya kayak ciri khas masing-masing ya. Itu jadi apa masukan buat kita untuk belajar gitu. Jadi kalau kebiasaan kan ada ya kayak anak kecil itu biasanya berani kalau di rumah sendiri, tapi kalau di luar nggak berani marah-marah atau enggak. Kalau di rumah marah-marahin orang tua, marah-marahin saudara, itu kayak berani banget gitu. Padahal kalau di luar ketemu orang asing kayak diem kutuk, diem aja. Loh kamu biasanya cerewet di rumah kok di luar kok diem. Itu kan apa ada perbedaan seperti itu. Nah, kalau menurutku ya kalian kalau seringnya main di tempatnya sendiri ya cuman tahu orang-orang itu aja dan kelemahan teman-teman kalian udah tahu. Tapi kalau berhadapan dengan orang baru ya kaget. Ini kok mainnya kayak gini. Nah, aku lihat kayak di sebelah sana yang lawan kita PB Sulit itu walaupun aku nggak tahu mereka ya, jadi nggak tahu kebiasaan mereka udah tanding di mana aja atau mainnya di mana aja itu aku nggak tahu ya. Tapi aku bisa mengira-ngira bahwa di tim mereka itu pengalamannya lebih banyak. Jadi kayak main sama kita itu kayak mereka itu udah tahu gitu. Terus cara mainnya itu juga berbeda. Jadi kalau biasanya teman-teman yang cuman main di satu grup itu biasanya mainnya lebih nyantai atau habis mukul terus jalan, kelewas jalan, nggak siapnya itu kurang gitu. Nah kemarin aku juga mulai lagi ada grup temenku yang buka lapangan. Terus kan orangnya masih dikit ya, jadi ada grup baru gitu. Terus dari kita nyari teman, jadi ada temenku nyari teman lagi, jadi kayak MLM gitu. Jadi kita datang nggak saling kenal, terus tanding apa ya main-main lah, bukan tanding, ya, main-main biasa gitu. Nah dari situ aku bisa tahu sih, oh ternyata selama ini gaya permainanku yang seperti ini tuh mudah sekali dipatahkan oleh lawan yang baru, apalagi lawannya masih muda gitu. Jadi ternyata aku nggak boleh melakukan seperti itu. Dan itu bisa dibawa ke lapangan kita. Jadi waktu misalkan aku itu mainnya hari Rabu ya, ketemu anak-anak yang baru itu hari Rabu, lalu di sini hari Minggu aku main secara nggak sadar itu pengetahuan yang hari Rabu itu dibawa di hari Minggu. Jadi biasanya aku naruh bola di sini nanggung itu biasa dapat poin. Tapi pas hari Rabu biasanya aku taruh di sini dapat poin tapi waktu itu langsung mati. Dan beberapa kali aku coba di daerah yang situ ketinggian segini mati lagi, berarti udah gak cocok. Dan itu langsung jadi kayak ini kapok. Jadi udah jerah kalau melakukan hal seperti itu mati. Jadi jangan lakukan hal seperti itu. Walaupun mungkin di grup yang hari Minggu teman-teman yang lain biasa digituin udah mati gitu, tapi secara nggak langsung kalau kita mau berkembang ya kita udah tahu kayak nambah ilmu. Kalau kebiasaan kita seperti itu udah nggak bisa dipakai lagi karena di tempat lain dengan lawan yang lain
kita amati gitu. Nah, begitu juga dengan ini ya, kalau di permainan ini aku ngamatin Mas Arya sama Nobel. Ini kan kayak memang nggak sinkron ya, jadi mungkin jarang partneran juga. Tapi ada kayak basic rules. Kalau misalkan temen kita ngangkat bola, harusnya itu jaga kiri kanan. Kecuali kita bisa nebak, dan aku tahu Mas Arya itu biasa bisa nebak ya. Jadi ngelob terus tiba-tiba maju di depan kayak nyegat gitu. Nah, kalau lawannya itu udah tahu ya, pengalaman. Jadi mereka nggak bakalan ngedrop shot ke tengah, jadi nggak fungsi. Jadinya Mas Arya jaga di depan tuh nggak fungsi. Soalnya bolanya diangkat terus, dan diangkatnya parahnya diangkat ke kiri, ke kanan itu kalau si Mas Arya di depan, tengah, Nobel dikasih kiri kanan belakang, mungkin bisa ngambil, mungkin aja nggak bisa karena kan jauh ya lari-larinya ke kiri kanan. Kalau nggak biasa ya mati gitu. Aku sering juga sih nemui partner yang seperti itu. Kadang-kadang kan partner kayak udah capek atau mungkin males main lagi gitu. Jadi aku yang lari-lari dari pojok kiri ke kanan gitu. Beda partner juga beda ini sih. Kadang ada yang waktu aku ngambil di kiri, partner langsung mundur bantuin ngambil yang di sebelah kanan. Itu yang benar sih, bagus. Tapi kalau nggak seperti itu, kadang cuma noleh aja tapi berdiri di tengah depan. Jadi aku yang lari-lari ke kanan. Nah, itu tergantung kebiasaan dan juga secara ilmu atau teknik ya. Jadi habis mukul langsung balik ke tengah. Jadi kalau kasih ke bola ke arah yang satunya, larinya itu lebih dekat. Tapi kalau nggak tahu tekniknya, habis mukul diam aja di kiri nunggu bolanya ke kanan, baru lari, itu udah terlambat. Kalaupun nggak terlambat, larinya ngoyo karena kita nggak membiasakan diri untuk balik ke tengah. Nah, kayak gitu-gitu perlu dipelajari cara main yang benar. Jadi cara main yang benar ya, kalau kita biasanya belajar itu kalau ada salah baru kita belajar, bukan atau ada efek jerahnya gitu. Jadi kalau nggak pernah ada efek jerah, biasanya gini menang terus toh, ya udah gitu aja. Jadi ya mainnya gitu-gitu terus, nggak ada pemahaman ada sesuatu yang baru yang aku nggak boleh berbuat seperti ini, gimana ya caranya biar aku bisa menang. Jadi mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk supaya kita lebih maju lah ininya permainan kita ya. Jadi kalau kita di kayak kata dalam tempurung ya, jadi main cuman satu hari aja di situ aja, nggak sama teman-teman yang baru ya, otomatis permainan kita akan tetap seperti itu. Kalau orang-orang yang grupnya cara mainnya seperti itu semua, mau diadu berapa kali pun dengan grup lain, sparring dengan grup lain, ya aku berani jamin bakal kalah telak. Soalnya sama-sama nggak punya nggak punya pengalaman tanding di grup yang lain. Jadi ya bagus sih sebenarnya kalau di grup kita baik di Sulit sama yang di GBH ngadain friendly match atau atau sparingan gini, itu sebenarnya bagus buat kita semua. Jadi bukan dari grup yang lebih bagus atau dari grup yang kalah atau yang menang, itu semua bermanfaat buat kita semua gitu. Jadi ada beberapa ini sih, kadang aku lihat walaupun kita kalah ya, waktu game itu kalah, tapi kita
bisa belajar sesuatu dari uh, teman kita atau lawan kita gitu. Sebaliknya kalau kita menang, kita juga bisa belajar dari lawan kita. Kan kita nggak mungkin menang itu 21-0 kan. Pasti ada poin-poin yang bikin kita itu mati, itu patut dipelajari sih. Kenapa kok bisa mati? Ya memang sasarannya sih 21-0. Kapan ya? Kemarin kayaknya aku itu main juga rubber game, poinnya jauh ke 12-0 atau 12-1 gitu di game yang ketiga. Padahal harusnya kalau game pertama aku menang, game kedua aku kalah, game ketiga ini kan harusnya penentuan tuh harusnya berimbang ya. Poinnya itu nggak boleh sampai 12-0, itu nggak boleh. Harusnya kalau sama-sama kuat harusnya kan dekat 10-12 atau 11-12 gitu. Nggak mungkin 12-0. Nah, kenapa kok bisa 12-0? Nah, itu karena ada pelajaran-pelajaran yang perlu kita pelajari tapi nggak dipelajarin gitu. Aku lihat sih secara kualitas pukulan ya dari yang Hadi terutama ya, kalau Gandhi ya, kalau nyemes kan keras ya. Nah, kalau kita nggak, tapi pemain yang space-nya keras itu bagaimana? Itu coba dipikirkan dan dicari-cari lagi alasannya kenapa kok kita mati. Apakah cara kita megang grip atau cara kita berdirinya di mana, atau mungkin secara teknik udah benar, cuman sama partner posisinya kita random. Jadi kayak Mas Arya, aku sering juga partner sama Mas Arya juga kadang-kadang heran gitu. Ini habis ngelop terus kok nungguin di tempat. Harusnya kan balik gitu. Atau waktu ada gini, kalau aku habis ngelop dari sisi yang kiri, terus temanku masuk dijaga kiri kanan tapi dia jaga yang kiri, loh itu kan tempatku, harusnya ngelap dari kiri, aku maju deket, aku kok disuruh ditoding lagi, disuruh nempati kamar yang kanan. Memang bener harusnya menempati posisi kiri dan kanan gitu, cuman siapa yang harus di kiri siapa yang harus di kanan itu kamu nyuruhnya salah. Harusnya aku yang habis ngelap dari kiri ya maju ke depan dekat, bukan disuruh lari-lari ke kanan serong jauh, akhirnya kena smash lawan mati. Lalu mungkin sekedar tips aja ya, kita bisa ngelihat ini sih, kalau dari di video ini kita bisa lihat walaupun mungkin lawan itu nggak ngadain strategi ya, tapi kita bisa lihat apakah kita itu kocar-kacir karena lawan menjalankan strategi atau bukan sengaja punya niatan kayak gitu, tapi memang cara mainnya dia kalau habis nempatin drop shot kiri dia ke drop shot kanan gitu. Jadi kayak memang template-nya dia main. Dan untuk orang-orang yang nggak tahu, misalkan it works for him, jadi dengan main kiri kanan itu dia berhasil dapat poin banyak. Ya itu akan dipakai terus gitu. Dan kita harus tahu lawan ini sedang melakukan apa ya buat kita. Kenapa kok kita jadi matian atau banyak kecolongan? Oh ternyata lawan itu ngasih kiri kanan di depan. Apa yang harus aku lakukan biar menutupi kekurangan itu? Entah jaga lebih cepat di habis kiri ke kanan, atau jaga di tengahnya agak mundur, atau mungkin disinkronkan lagi posisi kita dengan partner bagaimana, janjian aja ya. Aku lihat Mas Arya sama Nobel kadung kalut karena poinnya beda jauh, jadi nggak ada komunikasi. Harusnya lebih banyak komunikasi ya, tentang strategi harus bagaimana. Strategi pun harus menyesuaikan dengan skill teman kita ya. Kita nggak bisa nuntut, misalkan kamu atlet terus ada pemula yang kamu gendong, kamu Mas kalau
terima net, jangan di lob, jangan naikin bola, turunin bola. Tapi nggak bisa kalau nurutin bola nanggung atau nyangkut. Nah, jangan maksa orang untuk nurunin bola kalau orangnya nggak bisa. Jadi eh, lebih berbesar hati lah, jangan menyuruh-nyuruh aja gitu. Oke, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.